Bagaimana dengan suami yang selalu kasar bila bicara, sering menyakiti hati, tak berperasaan? Apakah suami seperti ini harus tetap ditaati? Harus. Masalah kasarnya dia, dosa dia. Jangan sampai kasarnya dia, perbuatan dia, ibu balas dengan cara ibu berbuat maksiat kepada suami. Siapa saja yang berbuat maksiat kepada Allah terhadap ibu, kalau suami bermaksiat kepada Allah terhadap ibu, jangan ibu balas dengan cara berbuat maksiat kepada suami, karena itu menjadi neraka buat ibu. Jadi gimana dong? Saya kan nggak suka, Ustaz. Ya, tahanlah perasaan, sabarlah. Insya Allah di balik kesabaran akan ada jalan keluar. Karena Allah Ta'ala berfirman, isbiru wasabiru, sabarlah dan usahakan terus untuk bersabar. Ya, dan Rasulullah SAW juga bersabda, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seseorang itu diberikan dengan pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Sampai kapan Ustaz saya bersabar? Sampai mati. Loh, kok bisa begitu? Iya, yang namanya kesabaran itu memang harus sampai mati, Bu. Ini dia Rasulullah SAW bersabda, inna satakunu athara, nanti akan muncul manusia-manusia yang lebih mementingkan dirinya daripada orang lain. Kemudian apa kata para sahabat? Apa yang kami lakukan Rasulullah? Kata Rasulullah, fasbiru, sabarlah. Sampai kapan? Hatta talqauni al haud, sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Iya. Aduh Ustaz, susah amat. Sampai meninggal begitu, Bu. Memangnya kalau ibu bersabar Allah tidak akan menolong ibu? Kalau begitu mana akidah ibu dengan firman Allah, innallaha ma'as sabirin? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang yang sabar, Ibu. Dan kebersamaan Allah itu dengan pertolongannya, dengan taufiknya, dengan inayahnya. Harus sabar memang hidup ini, Bu. Cobaan manusia itu beda-beda. Yang satu dicoba dengan suaminya, yang satu dicoba dengan anaknya, ya. Yang satu dicoba dengan mata pencahariannya, yang satu dicoba dengan berbagai macam cobaan ujian, berbeda-beda. Saya seorang janda yang ditinggal meninggal oleh suami. Bagaimana saya masuk surga sementara suami nggak ada untuk berbakti? Bu, ya. Kalau memang keadaannya seperti itu, berarti yang 4 tadi jadi 3. Apabila seorang wanita itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan menjaga kemaluan, udah jadi 3, kan lumayan, jadi tambah ringan, ya. Bagaimana kita bisa melupakan kesalahan suami, Ustadz, sementara suami tidak merubah suatu keadilan yang diberikan kepada istrinya? Oh, ini istri keberapa ya? Iya. Bilang ke suami, Mas kan nikahin saya. Apa Mas tidak takut kalau datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring, Mas? Karena Mas tidak berbuat adil kepada istri-istri Mas. Iya. Maka ibu coba ingatkan, kalau ternyata suami belum bisa berbuat adil juga karena takut sama istri pertama, maka ibu sabarlah. Sabar mulu Ustaz mah. Dari tadi sabar. Nah, inilah ibu, terkadang kita melecehkan kata-kata sabar. Kita sering kali meremehkan kata sabar. Padahal dalam Al-Quran dan hadis sabar itu sesuatu yang besar. Sampai-sampai Allah mengatakan, ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu diberikan pahala tanpa batasan. Saking besarnya pahala sabar. Kita terkadang ketika ustadz memberikan solusi sabar, seakan-akan itu bukan solusi.
Padahal itu solusi yang terbaik. Kenapa? Karena Allah akan memberikan kepada dia berbagai macam pahala, pertolongan, inayah, taufik, insya Allah. Sambil ibu sabar, sambil ibu nasihatin suami. Tapi ibu jangan marah-marah sama suami. Bilang ke suami, ya kamu kan berani kawin lagi, berarti harus berani nanggung resiko, mas. Banyak laki-laki, bu, maaf aja, bu. Ya kawinnya apa, sembunyi-sembunyi, bu. Yang namanya sembunyi-sembunyi kan kayak kucing, ya. Akhirnya nggak berani, dan dia tidak siap menerima resiko kalau istri pertamanya ketahui. Ketika istri pertamanya tahu, kiamat sudah. Disitulah akhirnya dia tidak bisa bersikap adil kepada istri yang kedua. Makanya coba ibu lihat di zaman Rasulullah. Rasulullah ketika nikah lagi sembunyi-sembunyi enggak? Enggak. Para sahabat ketika nikah lagi sembunyi-sembunyi enggak? Enggak. Enggak ada mereka yang sembunyi-sembunyi, ibu. Ya, gentle. Ya, kalau memang mau nikah lagi dan siap, dia harus adil. Dia harus siap dia mengatur istri-istrinya. Begitu seharusnya. Adapun hanya sebatas beraninya diam-diam, takut ketahuan istri pertama, saya katakan ini tidak sesuai dengan sifat Rasulullah dan para sahabat. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang harus dilakukan oleh seorang istri di mana suami disenangi oleh seorang wanita? Nah, yang suka kirim pesan walaupun hanya kata salam, masya Allah, sapa, curhat, dan minta pendapat atau nasihat. Suami pun membalasnya dan menasihatinya. Itu terjadi berulang. Si suami komentar, ia minta solusi dan nasihat sajakah, tapi hati saya tidak tenang dan kadang cemburu. Sampai saat ini ngasih saja walaupun sekali-kali. Tolong solusinya. Bilang ke suami, mas, setan itu lebih pintar dari kita loh, mas. Pertama sih niatnya pengen ngasih komentar, tapi saya yakin tuh mas, yang namanya hati laki-laki yang normal pasti empot-empotan, ya. Apalagi kalau yang SMS sama suami tersebut cantik, ya. Saya yakin suami ini ketika berkata kepada istrinya, enggak kok, cuma buat nasihatin aja, gombal, ya. Kenapa? Seorang laki-laki yang normal, ini maaf ya bu ya, saya katakan sebagai perasaan saya sebagai seorang laki-laki loh bu. Iya. Siapapun laki-laki kalau mendapatkan SMS dari wanita, baik itu minta solusi ataupun yang lain, ya kalau memang ternyata itu si perempuan tadi itu adalah cantik, pasti ada perasaan. Perasaannya macam-macam lah, mau terbang lah, mau apalah dan yang lainnya. Iya. Maka dari itu ibu, iya. Makanya saya sebagai seorang ustadz, apalagi ibu ya, pasti yang namanya istri ya pasti cemburu dong, iya. Dan ternyata tugas saya sebagai seorang ustadz tersebut, ia mengharuskan ada ibu-ibu telepon, ya saya harus menjawab berbagai macam curhat-curhatan dia. Ya, terkadang serba salah nih, kalau ya istri suka cemburu, ngapain sih telepon sama perempuan, aduh ngapain ya. Ya. Maka dari itu ibu ya, saya nasihatkan kepada ibu agar warning sama suami. Bilang ke suami, mas, hati-hati mas, setan tuh pintar loh mas. Walaupun sifatnya hanya ingin menasihati dan yang lainnya, tapi kalau itu sudah keseringan, ya, kalau sekali-kali aja sih nggak masalah kan. Ini keseringan tiap hari lah, ya.
pasti mau tidak mau akan ada perasaan. Kalau itu sudah sering, hati-hati ibu. Maka dari itulah ya, ketika ibu terjadi hal seperti itu, segera warning sama suami. Bilang kepadanya, Mas, saya hanya ingin menyelamatkan ya diri dan suami saya dari api neraka. Kalau memang Mas ya betul-betul ingin menasihati dia, nasihatilah dia, jangan sampai tiap hari begitu. Ya, ini kan akan bisa menjerumuskan, Mas. Tapi terkadang Bu, suami kalau dinasihatin seperti itu sama istri suka marah Bu, kesel. Kamu kok cemburu terus sih sama saya? Bilang kepada dia, bukan saya cemburu Mas, saya cuma mengingatkan bahwa tipu daya iblis itu pintar. Ya, udah kamu percaya aja sama saya nggak percaya. Dan tidak boleh seseorang merasa percaya diri bahwa dirinya akan selamat dari fitnah. Nggak boleh. Tidak boleh seorang laki-laki berkata, yakin saja saya nggak akan terfitnah. Bohong. Dari mana dia yakin dan bisa meyakinkan dirinya bahwa dirinya akan selamat dari fitnah? Sementara Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya untuk laki-laki dari wanita. Ustadz, suami saya mewajibkan saya pakai cadar sedangkan saya belum ingin pakai cadar. Aduh ibu, suami udah ngedukung pakai cadar, tunggu apa lagi? Banyak justru yang pengen pakai cadar tapi suaminya nggak ngizinin. Ibu malah kebalik, suami udah ngedukung supaya pakai cadar, ibu malah nggak mau pakai cadar. Ya, maka dari itu ibu bersyukurlah punya suami yang cemburu sama ibu. Suami tidak ingin wajah ibu dinikmati oleh laki-laki lain. Suami ingin ibu melaksanakan sunnah Rasul. Ya, jadi gimana Ustadz? Apakah menjadi wajib atas saya? Ya, menjadi wajib atas ibu karena itu sudah jadi perintah suami. Wajib untuk ibu melakukannya ibu. Bersyukurlah ibu punya suami yang bisa mendukung ibu pakai cadar. Banyak suami-suami boro-boro pakai cadar, buat pakai jilbab yang masya Allah yang syar'i saja nggak setuju tuh suaminya tuh. Ya, ini dikasih suami yang betul-betul mendukung ibu pakai cadar, ini malah ibu nggak mau, kan aneh. Ya. Suami saya Facebookan sama cewek, sering chattingan. Kalau saya ditegur dia marah, saya dipukulin. Katanya laki-laki boleh punya istri 3-4. Saya bilang boleh, tapi keadaan kami lagi dililit hutang. Suami saya sering ngaji, bagaimana caranya saya menasihati suami? Bilang, Mas, tahu diri dong. Ya. Pertama, perbuatan kamu Facebookan sama cewek, chattingan, saya mau tanya sama kamu, itu dosa apa enggak? Kalau kamu enggak percaya, tanyakan ke Ustadz Badru, tanyakan ke Ustadz Firanda, tanyakan ke Ustadz Erwandi. Ya. Itu hukumnya apa? Ya. Kalau cuma sebatas chatting-chattingan, senang-senangan begitu. Yang kedua, kamu pukulin saya, dolim Mas, dan saya akan tagih kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang ketiga, betul suami yang namanya laki-laki boleh punya istri 2, 3, 4, tapi bukan chattingan. Iya. Yang ketiga, harus siap adil Mas. Nah sekarang kita dililit utang, gimana? Ya udah, saya mau cari janda kaya, malu. Iya. Nah ibu, coba ibu nasihatin baik-baik sama suami. Ya, ingatkan supaya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menaati suami. Saya baru mengenal sunnah dan mengikuti sunnah, tapi keluarga saya sangat melarang saya untuk memakai pakaian syar'i, itu berjubah. Jadi saya setiap berkunjung ke rumah orang tua saya kembali memakai pakaian tidak syar'i alias gaul. Apakah saya termasuk golongan yang munafik? Mungkin butuh dikuatkan saja dulu akidahnya untuk siap menghadapi berbagai macam ujian.
Iya. Karena ibu, pakaian yang gaul itu jelas tidak sesuai dengan syariat. Jangan sampai kita menaati orang tua, akhirnya Allah murka. Jangan. Gak apa-apa sebetulnya sih Bu, kalau kita berusaha untuk sabar sebentar. Ketika kita pakai jubah ya yang syar'i, mungkin pertama, kedua, ketiga marah-marah dulu. Tapi insya Allah untuk selanjutnya tidak demikian. Kalau ibu apalagi sudah punya suami mendukung ibu, alhamdulillah. Ya untuk memakai pakaian yang jilbabnya syar'i seperti itu. Tapi memang ibu harus menempa dulu akidah, keyakinan kita untuk siap menghadapi berbagai macam resiko seperti itu. Coba kita ingat bagaimana perjuangan para sahabat terdahulu yang mereka itu Masya Allah berhijrah meninggalkan harta mereka, ya, yang mereka itu Masya Allah mengharapkan keridhaan Allah semata. Bahkan mereka itu sampai diusir dari keluarga-keluarga mereka. Nah itu tentu ibu ya kita jadikan mereka sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan kita. Allahu a'lam. Bagaimana bila justru suami yang berharap istrinya jadi malaikat, tidak boleh punya kekurangan atau kesalahan? Suami justru yang banyak menuntut kesempurnaan. Bilang ke suami, Mas, saya akan semaksimal mungkin untuk sempurna di depan Mas. Semaksimal mungkin saya. Tapi saya manusia punya keterbatasan Mas. Kalau ada kekurangan tolonglah dimaklumi Mas. Dahulu para sahabat istri-istri Nabi SAW saja, coba kehidupannya bagaimana Mas? Apakah istri-istri Nabi SAW tidak pernah berbuat salah kepada Nabi? Tanyakan kepada suami, sebutkan satu istri Nabi SAW yang tidak pernah berbuat salah kepada Nabi SAW. Bukankah Nabi SAW pernah meninggalkan istri-istrinya selama 29 hari? Nabi SAW pernah meninggalkan istri-istrinya selama 29 hari, bayangkan. Ya, sampai-sampai para sahabat mengira bahwa Rasulullah menceraikan istri-istrinya. Kalau itu istri-istri Nabi, apalagi saya bukan istri Nabi. Istri Nabi SAW keimanannya luar biasa, sementara saya, tolonglah, ya. Saya pun tidak minta Mas untuk sempurna di mata saya. Saya yakin Mas pun seorang laki-laki yang tidak sempurna. Kita bukan manusia yang sempurna Mas. Ya. Kalau saya memang salah tolong diingatkan. Tapi tolonglah ingatkan dengan cara yang baik, lemah lembut. Saya manusia biasa Mas yang punya perasaan. Iya. Ya. Nah, seperti itu Ibu. Sampaikan kepada suami. Ustaz, saya dikasih uang bulanan untuk belanja hari-hari, tapi saya juga ingin berinfak dari uang bulanan itu. Bagaimana supaya saya bisa amanah dengan uang bulanan itu, dan bagaimana jika suami tidak menyetujui kalau saya berinfak dari uang bulanan itu? Ibu harusnya ngomong dari awal kepada suami, Mas, ini uang bulanan ini alhamdulillah ada kelebihan Mas, boleh nggak kita infakkan? Kan berinfak itu memberkahi harta Mas. Bawakan hadis-hadisnya. Di antaranya hadis setiap harinya ada 2 malaikat yang turun. Yang satu berkata, ya Allah berikan ganti buat orang yang berinfak. Yang satu lagi berkata, ya Allah binasakan orang yang pelit. Gimana Mas? Kalau si Masnya atau suaminya setuju, ya alhamdulillah. Maka ibu berusaha ya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Suami saya sangat-sangat super pemarah. Masya Allah, ini super pemarah nih. Ada Superman, ada Batman, ini super marah. Dan sering menghina saya. Saya sudah bersabar dan sering saya cuekin, namun lama-lama saya suka melawan suami. Saya sudah 2 kali menggugat cerai suami ke pengadilan agama dan saya cancel. Sampai saat ini masih tidak ikhlas melayani suami dan saya takut kufur nikmat. Makanya saya ingin mengajukan gugat cerai lagi. Mohon nasihat Ustadz. Kalau memang ibu itu super pemarah dalam artian temperamenan, kerjaannya marah-marah, ya. Dan ibu sudah tidak bisa sabar dengan seperti itu, ya nggak masalah ibu minta cerai.
Tapi kalau ibu masih bisa bersabar untuk bisa memperbaiki dengan cara si suami ini diajak ngaji, duduk bersama di pengajian, ya. Karena terkadang ibu marah itu akibat daripada hati, jantung yang tidak tenang. Tapi ketika ditenangkan dengan ayat-ayat Allah, mudah-mudahan bisa berubah. Ada orang ya, Masya Allah, saya lihat tadinya sebelum ngaji pemarah, temperamenan, suka marah-marah. Tapi setelah ngaji, alhamdulillah 180 derajat berubah. Menjadi orang yang adem, Masya Allah. Nah ini ibu ya. Yang kedua, coba ibu obati dari sisi makanan. Tanya ke Abu Muhammad, makanan ya masakan buat suami supaya nggak marah-marah apa ya? Iya. Iya bu, ada tuh kayak kangkung, bayam. Itu bikin tenang tuh bu. Iya. Kasih aja ya. Habis ibu tiap hari kasihnya daging kambing. Ya tambah marah lah. Apakah para suami pun disarankan untuk berhias untuk istrinya, diantaranya bersih dan wangi di depan istrinya? Iya betul. Bukankah Rasulullah SAW sebelum masuk ke rumah beliau bersiwak dulu? Kenapa bersiwak dulu? Sebelum masuk ke rumah ketemu istrinya untuk menghilangkan sesuatu yang membuat istrinya tidak suka. Iya. Maka suami pun jangan semena-mena. Suami pun juga berusaha bagaimana dia wangi depan istrinya. Ya, giginya pun mulutnya nggak bau. Supaya apa? Supaya hal seperti itu bisa menjaga kelanggengan cinta kasih ya antara dua sejoli. Kalau seorang istri tinggalin suami dah lama 4 bulan nggak dikasih nafkah lahir batin dan termasuk talak belum? Sudah termasuk talak apa belum Ustadz? Itu dikembalikan kepada qadhi. Gimana qadhi? Kalau qadhi menyatakan itu sudah, ya udah, ya itu bagusnya ditanyakan langsung ke qadhi, ke mahkamah. Ustaz, kalau istri sedekah suami mendapat pahala. Apakah kalau suami sedekah istri mendapat pahala? Enggak tahu. Suami ana mulai melirik dengan wanita lain. Nah lu, apa yang harus ana lakukan Ustaz? Karena ana bukan wanita yang cantik. Kalau ibu memang betul-betul luar biasa, ya keimanan ibu bisa berkata kepada suami, Mas, kalau memang Mas suka sama dia, saya akan hubungi dia. Supaya jadi istri Mas yang kedua. Gimana? Oke? Ya. Maka kalau ibu memang luar biasa keimanannya bagus. Supaya apa? Supaya suami terbantu agamanya dan terjaga hatinya. Tapi kalau ibu kurang keimanannya, yaduh gimana ya? Maka ibulah berusaha bagaimana cara cantik di depan suami. Ya. Dandan yang cantik, yang menor. Ya, yang penting bagaimana suami itu tidak melarik ke wanita lain. Wallahu a'lam. Yes, semaksimal ibulah. Ustadz, bagaimana jika dalam menjalani ketaatan kepada suami memang diniati karena mengharapkan surga? Apakah tanpa cinta jadi hambar saat menjalani kehidupan dalam rumah tangga? Saya ingat kisah ibu di zaman Umar bin Khattab. Ada seorang suami berkata kepada istrinya begini, istriku, jujurlah kepadaku. Kamu sebetulnya cinta nggak sih sama saya? Kata istrinya, hai suamiku, kalau kamu memang menginginkan kejujuran dari saya, sebetulnya saya tidak cinta sama kamu. Bengong suaminya. Akhirnya si istri pun kepikiran terus, dosa enggak ya ngomong begitu. Akhirnya dia nanya ke Umar bin Khattab. Waktu itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia berkata, hai Amirul Mukminin, kemarin suami saya minta kejujuran saya. Ya saya bilang saya jujur enggak cinta sama dia. Kata Umar, subhanallah, kenapa kamu tidak berdusta? Ya. Berapa banyak rumah tangga yang tegak bukan di atas cinta,
tapi di atas berharap pahala. Lihat Umar bin Khattab berkata begitu. Berapa banyak rumah tangga yang tidak dibangun di atas cinta, tapi dibangun di atas berharap pahala. Rupanya si istri Ibu pun akhirnya menuruti perkataan Umar bin Khattab. Yang jelas si istri ini menyatakan secara jujur dia tidak cinta sama suaminya. Tapi karena dia berharap pahala dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia berusaha untuk semaksimal mungkin mendapatkan pahala. Ini dia Ibu seorang tokoh Khawarij yang bernama Imran bin Hattan. Saya lupa namanya, bukan Imran kalau nggak salah. Dan adalah wajahnya ini buruk. Dan kemudian dia jatuh cinta sama seorang wanita yang sangat cantik rupawan. Iya. Yang kemudian akhirnya dia pun dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Nyata si wanita ini pun pikirannya pemikiran Khawarij. Ya, rupanya suaminya buruk wajahnya, istrinya kebalikan cantik sekali. Apa kata si istri kepada suaminya? Wahai suamiku, Allah menguji saya dengan wajahmu. Ya. Dan Allah menguji kamu dengan kecantikanku. Apakah kamu akan bersyukur atau tidak? Sedangkan saya akan bersabar atau tidak? Masya Allah Ibu, ya. Si wanita ini berkata demikian kepada suaminya. Laki-laki banyak berpikir dengan logika, sedangkan wanita banyak menggunakan perasaannya. Sehingga terkadang suami lebih banyak perhitungan jika ingin bertindak, malah karena terlalu banyak perhitungannya sering timbul was-was yang berlebihan. Bagaimana cara mengimbangi antara logika dan perasaan sehingga bisa berjalan seiring dan sejalan? Dan bagaimana cara menghadapi suami yang terlalu banyak perhitungannya malah sering was-was? Kita bilang, Mas, perhitungan memang bagus, Mas, tapi segala sesuatu harus dengan ilmu dari Allah dan Rasul-Nya. Kalau memang ternyata itu sebuah kebaikan, dan itu adalah kebaikan, jelas kebaikannya, kenapa harus perhitungan? Dan kalau memang itu jelas keburukan, memang harus ditinggalkan. Tapi kalau ini permasalahannya adalah apakah ini akan kebaikan atau keburukan, disinilah memang butuh kepada musyawarah, Mas. Barangkali Mas punya teman yang punya akal, kelebihan ilmu, bisa musyawarah dalam hal ini. Ya, sehingga pada waktu itu tidak ditimpa was-was. Nah, seperti itu Ibu, ya, mudah-mudahan hal seperti itu bisa memberikan pandangan yang lebih baik kepada suami. Suami saya tidak suka dengan orang tua. Ya, orang tua saya, terutama ibu. Memang ibu saya cuek, nggak mau ngobrol dengan suami ana. Ana sedih karena keadaannya seperti itu. Apa yang harus ana lakukan, Ustadz? Taat pada suami atau membela orang tua anak. Kalau sama ibunya, ibu suami anak sangat perhatian. Ya memang sudah kewajiban suami atau Bu untuk berbakti sama orang tuanya. Karena dalam Islam Bu, suami itu harus lebih condong kepada berbakti kepada orang tuanya daripada kepada istri. Bukan berarti suami nyuekin istri, tidak. Tapi maksudnya lebih berat kepada orang tuanya. Makanya ibu jangan iri kalau suami ternyata dekat sama orang tuanya. Karena itu sudah kewajiban suami. Iya. Maka dari itu istri yang salehah adalah istri yang mendukung suaminya berbakti kepada orang tua. Bilang kepada suami, Mas, dalam Islam suami harus lebih banyak dan lebih condong kepada orang tua. Berbaktilah kamu ke orang tuamu. Saya dukung kamu berbakti pada orang tua. Ya, jangan sampai ibu kemudian rasa iri hati. Aduh, saya iri kok sama ibu saya nggak dekat sama. Itu memang sudah kewajiban suami. Dan dalam Islam juga Bu, seorang istri itu harus lebih besar perhatiannya kepada suami daripada kepada orang tua. Karena itu yang ditunjukkan oleh dalil-dalil, di antaranya hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila aku lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, kalaulah aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada siapa?
Kepada suami apa kepada orang tua? Suami. Itu menunjukkan betapa besarnya hak suami buat istri, Ibu. Ya. Sah tidak Ustadz berangkat haji sendiri tanpa suami? Sah, tapi dia berdosa karena pergi tanpa mahram. Ya. Sah, tapi dia berdosa karena pergi tanpa mahram. Dan anehnya suaminya mengizinkan, kan lucu. Seharusnya suami itu wajib pergi untuk menemani istrinya, wajib itu. Ya. Allahu a'lam, segera cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat.